Abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 adalah masa penuh gejolak di Eropa. Kecemasan dan kekacauan melanda setiap sendi kehidupan, baik agama, sosial, ekonomi, dan politik, sungguh memuncak saat revolusi industri mengubah wajah masyarakat. Ironisnya, di tengah kemajuan industri, harkat dan martabat manusia justru terpinggirkan. Di tengah arus perubahan ini, seorang imam muda bernama Johannes Weysen menatap pilu nasib umatnya. Mereka adalah buruh pabrik tekstil yang bekerja tanpa henti dengan upah yang tak sebanding dengan jerih payah mereka. Anak-anak pun terpaksa ikut bekerja, mengorbankan masa kecil demi menyambung hidup keluarga. Hati sang imam pun tergerak, lahirlah tekad untuk membawa cahaya harapan di tengah gelapnya penderitaan mereka. Johannes Weysen mewujudkan panggilannya dengan mendirikan kongregasi suster-suster cinta kasih dari Maria Bunda Berbelas Kasih atau biasanya disebut Suster SCMM pada tanggal 23 November tahun 1832. Tiga suster pertamanya adalah Suster Michael Leschen, Suster Katharina Jansen, dan Suster Theresia Smith. Mereka ini adalah pelopor karya kasih. Dalam diri mereka, Pastor Weysen melihat benih masa depan yang penuh harapan. Pendidikan bagi kaum muda, terutama gadis-gadis, sebagai kunci kesejahteraan gereja dan bangsa. Sejak berdirinya kongregasi suster-suster cinta kasih dari Maria Bunda Berbelas Kasih, para suster telah menenun benang-benang kasih ke seluruh penjuru dunia. Mereka sadar cinta sejati tak mengenal batas, tak sekedar terkurung dalam tembok Belanda tempat asal mereka. Dengan keberanian dan doa, mereka meretas sekat-sekat geografis dan budaya, membuka jalan bagi pelayanan kasih yang melampaui segala perbedaan. Langkah demi langkah sayap pelayanan mereka membentang luas, dari Belgia ke Inggris, kemudian Irlandia, Amerika Serikat, lalu ke Indonesia, dan menyebar ke Suriname, Zimbabwe, Jerman, Brasil, Italia, dan Filipina. And this is a story about Indonesia. Disinilah awal kisah itu dimulai, kisah kasih penuh arti yang telah melahirkan ratusan putri belas kasih dari berbagai daerah di Indonesia. Dari negeri kincir angin, 9 hati berlayar menyeberangi samudera luas, membawa benih kasih, menabur harapan, dan menumbuhkan cinta sejati di tanah Indonesia. Kisah perjalanan ini berawal ketika 2 misionaris Belanda, Pastor Smith dan Pastor de Vries Jesuit, bertugas di kota Padang, Sumatera Barat. Mereka prihatin dengan kehidupan masyarakat yang sungguh miskin akan iman dan juga pengetahuan. Akhirnya, mereka meminta bantuan Monsignor Kleinses yang menjabat sebagai Uskup Agung Batavia, Jakarta pada waktu itu. Setelah melewati proses yang cukup panjang, sembari meminta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan, akhirnya mereka menemukan kongregasi suster-suster cinta kasih dari Maria Bunda Berbelas Kasih atau biasanya disebut para suster SCMM. Yang pada saat itu mencapai 1.760 suster dengan 87 komunitas. Setelah menerima tawaran dari Monsignor Kleinses, Muder Sinclitica terlebih dahulu merundingkan dengan para suster. Dan pada akhirnya, mereka menerima tawaran tersebut untuk membuka karya misi baru di Indonesia. Untuk memulai karya misi tersebut, dipilih 9 suster pionir. Yang pertama ada Suster Ewalda van Beek, Suster Walfrida Squender, Suster Irmina van Appel, Suster Kostodi Berkam, Suster Euprase Klamer,
Suster Melchorin Skender, Suster Philomena Visser, Suster Ludovicus Molenaar, dan Suster Veroni van Abel. Sebelum keberangkatan, para suster menerima berkat dan wejangan dari Uskup Monsinyur Gaschal, kemudian berziarah ke makam Bapak Pendiri Monsinyur Johannes Weysen. Selain itu, Muder Sinclitica sebagai pemimpin umum memberikan pesan dan peneguhan kepada 9 suster agar mereka selalu setia menghayati peraturan hidup dalam komunitas, kemudian berupaya memelihara ikatan persaudaraan dalam cinta yang berbelas kasih. Pada tanggal 27 Mei 1885, ke-9 suster pionir tersebut berangkat menggunakan kapal di pelabuhan Zuimeiden bersama 4 suster Ursulin dan Pastor Meurus. Pelayaran mengarungi samudra luas Afrika Selatan menelan waktu 45 hari untuk sampai ke Padang. Ombak ganas dan topan badai menerpa mereka, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melaksanakan doa bersama, perayaan Ekaristi, rekreasi dan juga jalan-jalan setiap kapal berlabuh. Setelah berjuang 45 hari 45 malam dengan mampu ke laut, akhirnya mereka sampai di Padang dan berlabuh di Pulau Pisang depan kota Padang. Dengan perahu mereka menyeberangi Sungai Muara. Tepatnya tanggal 12 Juli 1885, mereka menapakkan kaki untuk pertama kalinya di Padang tercinta. Panitia penyambutan telah disiapkan oleh Pastor Smith. Sungguh meriah dan gembira penyambutan mereka. Seusai perayaan, mereka diantar dengan kereta kuda menuju pastoran. Setelah 3 hari berlalu, para suster memasuki sebuah rumah besar berdinding papan dengan atap rumbia. Itulah tempat tinggal atau biara pertama para suster dengan memilih pelindung Santo Leo. Karya pertama yang ditangani oleh para suster pada waktu itu adalah mempersiapkan anak-anak untuk menyambut komuni pertama, kemudian memberi pelajaran agama, devosi kepada Bunda Maria, mempersiapkan sakramen tobat dan sebagainya untuk remaja usia 14-15 tahun. Kemudian mereka juga membuka TK pada tanggal 1 September 1885 dengan 3 lokal dimulai oleh Suster Melchorin dan Suster Veroni. Murid pertama mereka sejumlah 35 orang. Setelah itu, mereka membuka SD dengan murid pertama hanya 14 orang. Setahun kemudian, tahun 1886, jumlah murid bertambah menjadi 140 orang. Mereka juga membuka les privat pekerjaan tangan seperti menjahit, merajut, mengayut, menyulap, dan juga les piano. Hal yang sungguh menggembirakan, karya pelayanan para suster semakin diminati dan dipercayai oleh masyarakat. Para suster sangat pandai dalam membaca tanda-tanda zaman. Karena itu tergerak oleh belas kasihan akan kebutuhan sesama di sekitar mereka. Pada tanggal 7 Mei tahun 1887, mereka membeli seluruh kompleks biara. Kompleks tersebut digunakan untuk membangun rumah penampungan anak yatim piatu, asrama putri, kapel, dan juga balai pengobatan yang dinamakan Santa Elizabeth. Seiring berjalannya sang waktu dalam mewartakan cinta dan belas kasih Tuhan di tengah dunia yang retak, tentu para suster menemukan banyak kesulitan dan tantangan. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1918, terjadi gempa yang sangat hebat sehingga mengakibatkan banyak kerusakan yang menelan biaya yang cukup besar. Selain itu, beberapa suster meninggal karena daerah tropis yang cukup menantang. Pada akhir abad ke-19, sebuah babak baru dalam sejarah pendidikan dan penyebaran agama Katolik dimulai di Flores.
Tepatnya tanggal 28 Juli tahun 1890, 8 suster SCMM tiba di Maumere dengan semangat mengabdi, membawa misi untuk mencerdaskan wanita dan menanamkan nilai-nilai Katolik melalui pendidikan. Namun dalam perjalanan waktu, mereka menemukan banyak tantangan. Kurang lebih 2 bulan setelah tiba, salah seorang suster bernama Suster Matildis wafat. Pada tahun 1893 menjadi masa yang sulit ketika 2 suster dan 2 murid meninggal akibat malaria. Ketakutan melanda masyarakat, banyak orang tua menarik anaknya dari sekolah. Namun beberapa murid bertahan. Hal ini sungguh menyentuh hati orang tua mereka. Raja Sika pun mendukung dengan mengantar putrinya belajar di sekolah para suster SCMM. Pada tahun 1899, jumlah murid 196 orang. Namun, tahun itu juga para suster meninggalkan Maumere. Mereka diantar oleh Raja Sika bersama 120 pengawalnya sebagai penghormatan atas pengabdian mereka untuk melanjutkan pelayanan di Lela. Pada tahun 1917, Pastor Jesuit menyerahkan pelayanan di Flores kepada Pastor SVD. Dan pada saat itu para suster SCMM membantu karya pelayanan para pastor. Kondisi medan yang berat membuat para suster harus tinggal terpisah dari komunitas. Akhirnya, Dewan Pimpinan Umum memutuskan pelayanan suster SCMM di Flores berakhir dan dilanjutkan oleh para suster SSPS. Pada tanggal 8 Februari tahun 1917, para suster memulai karya pelayanan baru di Tanjung Sakti. Pelayanan mereka meliputi pengelolaan sekolah, pendirian asrama bagi anak perempuan, penyelenggaraan kursus kerajinan untuk anak gadis dan ibu-ibu, serta pelayanan kesehatan melalui sebuah klinik. Selain itu, sejak tahun 1925, para suster juga aktif memberikan perawatan kepada orang-orang sakit di berbagai kampung sekitar. Dalam perjalanan waktu, para suster menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah kesehatan mereka semakin menurun. Oleh karena itu, sebagai langkah bijaksana, pada tanggal 15 Mei tahun 1930, Dewan Pimpinan Umum mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan misi di Tanjung Sakti. Sebuah momen bersejarah kembali tercipta ketika 7 suster dari Tanjung Sakti tiba di Sibolga pada tanggal 21 Mei tahun 1930. Mereka datang atas undangan Pater Spiners OFM Cup, membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat setempat. Meski harus tinggal di sebuah rumah darurat, mereka tidak patah semangat. Maka di tahun yang sama mereka juga membuka sekolah taman kanak-kanak, menyalakan cahaya pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, para suster juga membuka sekolah dasar. Pada tahun ajaran pertama, murid mencapai 100 orang. Dan kemudian pada tanggal 14 Juni tahun 1931, asrama putra dan putri resmi dibuka dengan 40 penghuni awal. Kemudian pada tahun 1932, gedung sekolah baru selesai dibangun dan mendapat status setara dengan negeri. Pada tahun yang sama, rumah suster dan gereja selesai dibangun dan diberkati. Namun di tengah perkembangan pelayanan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat. Tantangan terbesar yang dialami oleh para suster ketika penjajahan Jepang di tahun 1942 sampai pada tahun 1945. Ada 40 suster SCMM yang berasal dari Eropa yang ditawan dan digiring dari satu tempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya mereka terdampar di Bangkinang. Dalam perjalanan waktu, 11 suster meninggal di tahanan Bangkinang. 11 orang kembali ke Belanda dengan sakit fisik dan mental karena penganiayaan dan ketakutan selama di tahanan. Dan syukur kepada Tuhan, ada 18 suster tetap teguh dan setia melanjutkan karya pelayanan.
Setelah penjajahan Jepang berakhir, kota Sibolga membutuhkan pembangunan kembali dari berbagai segi termasuk pendidikan. Oleh karena itu, ada 4 suster SCMM, Suster Heleni, Suster Aquin, Suster Eustacia, dan Suster Adria Templars membangun sekolah. Dan murid mereka mencapai 150 orang. Di samping itu, mereka juga mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ketika itu, saat kunjungan Presiden Bapak Soekarno-Hatta ke Sibolga pada tanggal 6 Desember tahun 1949, para suster dan pastor mendapatkan izin untuk mengembangkan karya pelayanan di Sibolga. Pada bulan April tahun 1955, Moeder Melkiada van Schalk pindah ke Sibolga untuk menjadi pimpinan regio. Beliau dengan cepat membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak pada zaman Jepang. Maka pada tahun yang sama, SMP Fatima, SMA Katolik, dan asrama dibangun. Seiring berjalannya sang waktu, karya pelayanan para suster SCMM di Sibolga semakin berkembang. Oleh karena itu, di tahun 1968 sampai tahun 1975, di masa kepemimpinan Suster Mary Jos Fransen, beliau mulai mempersiapkan suster-suster SCMM Indonesia Pribumi untuk mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan. Oleh karena itu, pada Kapitel Provinsi Indonesia pertama, pada bulan Oktober tahun 1975, Suster Elizabeth Saribatin terpilih sebagai provinsial pertama mulai tahun 1975 sampai 1978, dilanjutkan periode kedua tahun 1978 sampai dengan 1983. Dari Sibolga kita beralih ke Pulau Nias. Pada tahun 1955, Pastor Guido de Vet OFMK atas nama umat parokinya mengajukan permohonan agar Suster Van Liefde dari Tilburg berkenan membuka cabang baru di Teluk Dalam. Permohonan Pastor Guido de Vet ditanggapi positif. Dewan Pimpinan Umum lalu mengutus Suster Melkiada van Schalk yang waktu itu sebagai Regional Indonesia dan Suster Magdalene van Eusjeden sebagai pimpinan biara induk Sibolga untuk meninjau langsung situasi di Pulau Nias Teluk Dalam. Pada tanggal 15 Agustus 1956, 4 suster kita yang pertama diutus memulai karya pelayanan di Nias. Yang pertama Suster Aquin Bokhorst, Suster Lambertine Verges, Suster Fernanda de Groot, dan Suster Elizabeth. Dari Pulau Nias, para suster terus mengepakkan sayap belas kasihnya ke seluruh pulau di Indonesia. Di tengah perjalanan panjang tentang hadirnya suster SCMM di Indonesia 140 tahun yang lalu, kita menatap kembali jejak-jejak langkah para suster pertama yang telah menabur benih belas kasih di tanah Indonesia. Dengan hati penuh cinta dan pengorbanan, mereka menembus batas waktu dan ruang. Kini benih itu telah tumbuh, dan ada 28 komunitas suster hadir hampir di setiap daerah di Indonesia, mengalirkan kasih tanpa henti, merangkul yang lemah, menguatkan yang rapuh. Perjuangan mereka adalah puisi yang tak pernah usai. Bait-baitnya ditulis dengan air mata, tawa, dan doa. Dari masa ke masa, misi belas kasih ini akan terus berlanjut, menorehkan kisah indah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Dan akhirnya dengan hati penuh iman dan syukur kita berkata, sebuah perjalanan iman yang sungguh menggetarkan hati. Di sana ada kisah yang mencekam, ada ketakutan yang meruntuhkan harapan.
Namun, bara api belas kasih terus membakar cinta, menumbuhkan harapan untuk terus berjuang dan bermimpi tentang lahirnya ratusan, bahkan ribuan suster-suster cinta kasih dari Maria Bunda berbelas kasih. Mari kita cintai dan hargai perjuangan para suster. Semoga semangat awal para misionaris, para suster pendahulu kita, senantiasa membakar semangat dalam perjuangan kesetiaan, membangun negeri, menyebarkan cinta yang berbelas kasih. Tulus dan percaya